Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ramdana Kurnia Haji, NIM 2014321003. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengujian Sistem Informasi atau PSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini, juga melakukan pengujian terhadap menu-menu yang ada di aplikasi ini. Untuk aplikasi ini yaitu aplikasi program akuntansi. Saya perkenalkan dulu untuk anggota dari kelompok 1, yaitu ada Bayu Eka Wibowo, Nurfida Yuwana, saya sendiri Bagus Ramdana, Alivia Julianti, Ahmad Arif Mizani, dan Mustika Fitria Utami. Nanti kita akan secara bergantian menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi akuntansi ini. Secara garis besar, aplikasi ini terdapat 17 menu. Yang pertama ada menu dashboard. Menu dashboard ini adalah ringkasan dari transaksi dan seluruh informasi keuangan yang ada di aplikasi, yaitu meliputi dari saldo kas, hutang usaha, piutang usaha, stok produk, hingga grafik-grafik terkait penjualan, yaitu revenue, profit penjualan, dan semacamnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail saat demo aplikasi. Selanjutnya ada menu akuntansi. Di dalam menu akuntansi ini terdapat submenu buku besar, customer, buku besar supplier, bagian akun, entry jurnal, dan pembukaan saldo. Lalu ada menu atribut. Dalam atribut terdapat 6 submenu, yaitu ada merek, sektor merek, region, kota, unit, dan toko. Ini merupakan modul master data ya. Jadi sebelum melakukan transaksi, menu ini harus diisi terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi. Selanjutnya ada menu bank. Di sini kita bisa bertransaksi masalah cek, daftar bank, deposito bank, dan juga melihat catatan buku bank. Next ada customer. Di sini juga kita bisa melakukan transaksi penambahan customer, pembukuan customer, juga melakukan transaksi pembayaran customer. Selanjutnya ada expense. Nah, di expense ini hanya satu submenu, yaitu melacak, fungsinya itu melacak dan merekam pengeluaran bisnis seperti pembelian bahan baku, biaya operasional, biaya pengiriman, biaya lainnya yang dikeluarkan dalam proses menjalankan bisnis ini. Selanjutnya ada hak akses. Di sini adalah salah satu menu administrasi ya, yaitu fungsinya untuk melakukan pengaturan pengguna, tingkat akses, kontrol terhadap setiap fitur-fitur yang ada di aplikasi. Next ada inventory. Di inventory ini ada 9 submenu, yaitu ada produk, kategori, barcode generator, permintaan item, pending stock, peringatan stok, produk kadaluarsa, stok, dan stok kadaluarsa. Ini suatu kumpulan master juga ada transaksi masalah stok kadaluarsa dan peringatan stok jika stok itu habis ya. Selanjutnya ada opsi umum. Di opsi umum ini lebih ke setting aplikasi. Salah satu submenunya yaitu ada pengguna, backup database, restore, penggunaan peraturan printer, dan format data yang digunakan. Selanjutnya ada menu pembelian. Pembelian ini di dalamnya ada daftar pembelian, yaitu kita melakukan transaksi pembelian, juga ada retur pembelian, yaitu pengembalian barang setelah pembelian. Selanjutnya ada pengaturan. Pengaturan ini mengenai
tentang input-inputan atau informasi-informasi dalam website aplikasi akuntansi itu sendiri, meliputi nama aplikasi, warna dashboard, dan informasi-informasi lainnya. Selanjutnya ada POS, Point of Sale. Di sini ada beberapa menu yaitu daftar invoice, return item, juga ada pembuatan invoice. Selanjutnya ada profile. Profil ini sesuai namanya ya, yaitu digunakan untuk eh, untuk menampilkan profil dari user yang menggunakan aplikasi ini. Seterusnya ada statement. Statement ini ada 5 submenu, yaitu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, dan neraca keuangan. Ini lebih ke laporan akhir ya. Selanjutnya ada supplier. Menu supplier ini berfungsi sebagai pendaftar, ada menu daftar supplier, ada juga pembayaran supplier. Lalu ada menu supply chain. Di sini ada 3 submenu, yaitu daftar pengiriman, di mana kita bisa men-setting pengiriman yang akan dijalankan. Terus ada data sopir, juga ada data kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Muzani, NIM 20143210009. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi dan penjualan, atau bisa disingkat dengan SIAP. Yang pertama, ini merupakan halaman login. Kemudian kita masukkan alamatnya. Setelah kita masuk di halaman Setelah kita masuk di halaman dashboard, di sini terdapat saldo kas, utang usaha, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan beberapa modul atau beberapa menu dan submenunya. Yang pertama ada atribut, kemudian ada inventory, dan ada supplier. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang atribut. Yang pertama di sini ada merek. Nah, merek itu merupakan label dari produk yang kita punya. Contoh di sini ada Indomie, Sari Roti, Aqua, Teh Botol Sosro, dan lain-lain. Di aplikasi ini juga bisa upload dengan format CSV dan ekspor dengan format CSV, dan bisa di print. Di sini saya akan mencoba tambahkan merek. Saya tinggal masukkan saja, kemudian kita klik simpan. Otomatis akan tersimpan di daftar merek di sini. Baju. Kemudian ada sektor merek. Sektor merek di sini merupakan pengelompokan dari merek-merek tersebut. Misalkan ada merek jasa, kopi, kosmetik, makanan dan snack, minuman, obat, pembersih, permen, rokok, dan lain-lain. Kemudian ada region. Region adalah nama kota. Barang tersebut dikirim dari kota mana. Misalkan ada Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, dan lain-lain. Kemudian ada kota. Nah, di sini ada 515 kota. Contohnya ada Batu, Kota Batu, Kota Magelang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian di menu unit. Unit itu merupakan
Contoh di sini ada botol, bungkus, dus. Nanti dalam penjualan eh, hitungnya itu misalkan kita beli berapa piece, berapa paket, berapa dus, berapa bungkus, atau berapa botol. Kemudian di sini ada toko. Ini yang merupakan merupakan partner kita, toko yang ambil barang ke kita. Ada toko Barokah, toko Abah, toko Abdi, toko Abror, toko Adi, dan lain-lain. Kemudian ada inventory. Inventory ini merupakan gudang ya, bisa disebut juga gudang. Di sini kita bisa menambahkan produk, juga bisa menambahkan stok melalui manual maupun upload CSV. Di sini saya akan mencoba menambahkan produk. Pertama ada nama produk, misalkan sosis sapi. Dan ada tipenya, produk jadi, mentah, atau berupa jasa. Kemudian di sini ada deskripsi produk. Nah, bisa juga menambahkan gambar di sini. Kita tinggal pilih gambarnya. Kemudian untuk pengelompokannya, kita bisa pilih snack. Kemudian unitnya berapa, bobotnya atau berat berat bersihnya berapa. Satuan takaran produk. Kemudian untuk total bobotnya ini merupakan total bobot dalam satu pak. Di sini minimum stok sudah 10. Dan tanggal pembuatan kita buat tanggal sekarang. Sini ada tanggal kadaluarsa kita buat 1 tahun ya. 24 Juni tanggal 15. Kemudian efek sampingnya untuk obat dan kesehatan. Untuk harga dan biaya, totalnya 1, harga belinya misalkan 5.000. Pajaknya kita kenakan 2%. Kemudian unit per paknya ada 12. Harga ecerannya 500. Kemudian jumlah stoknya 12. Jumlah stoknya ini merupakan harga eceran per pak. Kalau ini harga eceran. Misalkan beli 1 piece atau 2 piece gitu. Kita buat. Jadi di sini sudah otomatis harga grosir atau per paknya 7.200. Tinggal kita simpan produk. Kemudian kita cek di produk. Jadi di sini bisa tambah produk sama tambah stok.
Untuk tambah stok, kita tinggal pilih produk yang mau ditambah stoknya apa. Kemudian kita tinggal pilih simpan. Sini simpan stok. Lanjut ke menu kategori. Kategori ini ada alat mandi, kosmetik, minuman, obat, kemudian ada tanggalnya juga, kapan alat mandi ini apa kategori ini dibuat, statusnya apa, bisa juga aktif atau kalau misalkan sudah tidak menjual alat mandi lagi, kita tinggal tidak aktifkan saja. Nah, langsung tidak aktif, gitu. Otomatis barang-barang yang eh, kategorinya alat mandi itu tidak dapat dijual. Kemudian ada barcode generator. Barcode generator ini untuk membuat barcode, generate barcode. Misalkan kita mau cetak barcode. Nah, ini nama barcode-nya. Nama produknya Aqua, barcode-nya seperti ini. 718807895795. Ini ada 30. Tinggal kita print barcode. Lanjut ke permintaan item. Jadi permintaan item misalkan ada saran nih dari apa pembeli, Mas jualan ini aja, ini lagi laris. Kita bisa masukkan item, misalkan apa ya, susu kedelai. Kita juga bisa membuat tanggal pengingat. Kemudian ada pending stock. Untuk menu pending stock ini, di sini ada menu yang namanya tambah pending stock. Misalkan ada stok yang tidak terkirim atau apa, kita tambahkan di sini pending stock namanya. Di sini ada nama produk, kemudian tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, jumlah paknya berapa, sama kuantitinya berapa. Nanti tinggal simpan stok. Kemudian ada peringatan stok. Peringatan stok ini untuk stok yang minus-minus atau lebih, padahal barangnya tidak ada. Gitu. Contohnya kuantiti -1, harga eceran berapa. Kemudian seperti ini -1, pindahkan ke stok. Kemudian ada produk kadaluarsa. Selain juga ada peringatan stok, di sini ada produk yang sudah kadaluarsa. Pada saat kita input produk sebelah sini, itu kan ada tanggal pembuatan sama tanggal kadaluarsa. Jadi, misalkan sudah melebihi tanggal tersebut, nanti akan terdaftar di sini. Ini contoh Good Day 656 botol, manufakturnya tanggal 2 bulan 5, kemudian kadaluarsanya tanggal 6 bulan 5. Kita juga melihat stok. Stok yang sudah terjual, retur, atau stok yang ada di toko. Yang eceran berapa, grosir berapa. Tuh. Selain itu kita juga bisa melihat stok yang kadaluarsa. Kemudian lanjut ke menu supplier.
Di sini ada daftar supplier. Supplier itu adalah orang yang menyuplai barang ke kita dari pabrik atau dari eh, pembuatnya langsung gitu. Contoh ada Christopher Ulrich, Gersik. Misalkan kita mau tambah supplier juga bisa. Sini ada nama supplier, nomor telepon, alamat, kota, region. Nah itu. Jadi pada saat penjualan kita bisa eh, melihat ini barang dari supplier siapa itu bisa dilihat. Kemudian ada pembayaran supplier. Jadi untuk pembayarannya di sini ada cash dan kredit. Di sini juga bisa melihat jumlah yang sudah dibayarkan apa dengan metode apa itu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Silakan dilanjut dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai menu pembelian, menu POS, lalu menu laporan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu pembelian. Pada menu pembelian ini terdapat dua submenu, yaitu daftar pembelian dan return pembelian. Nah, yang pertama daftar pembelian. Di daftar pembelian ini ada beberapa menu ya, pembelian baru, return pembelian, cetak. Nah, selanjutnya ada daftar pembelian. Daftar pembelian ini merupakan record dari pembelian yang sudah kita buat. Selanjutnya kita demokan pembelian baru, suppliernya M Mahil, toko berkah, nomor tagihannya 789. Totalnya 7 juta, ya, 123, contohnya seperti itu. Kita plot tagihannya, saya kasih file dummy. Selanjutnya metode pembayaran tunai dibayarkan hari ini. Nah, jumlah yang dibayarkan 7 juta. Dibayarkan cash, sisanya 0. Yaitu pembelian untuk stok katakannya. Stok simpan. Nah, ini otomatis sudah terrecord di daftar pembelian. Kita cari uh, nomor bilnya ya, tadi 789. Nah, seperti ini, Emahil. Selanjutnya adalah return pembelian. Di return pembelian juga sama, ini ada daftar return pembelian. Ini return-returnnya sudah di-record ya. Selanjutnya kita coba bikin return pembeliannya. Nah, coba bikin Emahil, toko Purka juga, nomor tagihannya 798 katakan. 98 total. Gajinya 5 juta. Nah, upload tagihannya, saya kasih file dummy. Cuma yang terima 4 juta katakan. Nah, di sana 1 juta, itu keterangannya barang rusak. Nah, kita simpan return. Nah, otomatis di sini terrecord nih, 798. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat juga. Nah, detailnya ya, detail yang sudah kita buat. Yaitu, selanjutnya, menu POS. Pada menu POS ini ada 3 submenu, daftar invoice, buat invoice, lalu return item. Nah, yang pertama, saya akan mendemokan tentang bagaimana untuk membuat invoice penjualan. Seperti itu. Saya akan bikin uh, pembelian untuk coklat ya. Coklat diskon 1.500. Pembelinya Julieta. Kan. Simpan dan cetak. Nah, ini otomatis sudah terrecord pada daftar invoice. Nah, ini daftar invoice-nya. Kita cari, ini sudah ya. Ini tadi yang sudah kita buat. Pembelian Ciklaku untuk Julieta.
bagian 15 ini diskon harga 16.000, kita tadi masukkan diskon 1.500, ini sisanya itu. Selanjutnya saya mau buat untuk return item. Langsung saja masuk ke menu return item, coklat, nomor tagihan 123, diskon 1.500, simpan. Nah, ini juga otomatis sudah terrecord ya. Itu masuk ke POS. Sorry. Nah, ini nanti masuknya ke laporan. Nanti kita masuk ke menu laporan. Nah, sini record untuk laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualan pada hari ini. Kita coba cari dari tanggal 14 sampai 15. Seperti itu pembelinya Juleta katakan. Nah, ini ada record data yang laporan penjualan oleh customer Juleta. Terrecord pada tanggal 15 semua, seperti itu. Selanjutnya untuk laporan return. Oh, ini bisa dicetak juga untuk laporan penjualan. Kita coba cetak laporan penjualannya. Simpan save as PDF. Saya simpan coba saya simpan di picture ya. Saya kasih tempat ini. Coba saya lihat di picture. Laporan penjualan. Seperti ini hasilnya. Oke, kita close. Selanjutnya laporan return. Di sini juga itu juga sudah kita bikin ya untuk return barangnya. Nah, ini invoice yang sudah kita bikin seperti itu. Bisa kita cetak juga sama save as. Saya mau simpan di picture. Kita cek apakah ada. Ini tidak ada. Nah, seperti ini. Seperti itu untuk demo 3 menu, yaitu menu pembelian, menu POS, dan menu laporan. Terima kasih. Nah, di sini kita masuk pada pengaturan. Nah, di sini pengaturan ini memuat tentang informasi perusahaannya. Mulai dari nama perusahaannya, yaitu Indo Software, lalu deskripsi perusahaannya, yaitu sistem akuntansi dan penjualan, bidang usahanya, sistem akuntansi dan penjualan, alamat perusahaan, beralamat di Ubara, Surabaya, dengan nomor telepon sekian, dan email admin@admin.com dengan mata uang yang digunakan adalah IDR dan bahasa Indonesia. Dan untuk tema dasarnya itu dari riset bawaannya. Ini bisa diganti-ganti untuk pewarnaannya. Dan untuk invoice kadaluarsanya di sini tertera 55 dan di sini bisa diganti. Setelah diganti kita bisa klik simpan. Seperti ini. Contoh nomor telepon akan saya lengkapin. Diklik simpan. Di sini nomor telepon akan terubah secara otomatis. Nah, setelah itu kita masuk ke supply chain.
Nah, supply chain sendiri ini adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Nah, di supply chain ini terdapat daftar pengiriman, sopir, kendaraan. Awal untuk pertamanya kita masuk ke daftar pengiriman dulu. Nah, di sini untuk daftar pengiriman customer. Sebelumnya kita sudah mencoba untuk menginput data, dan di sini kita coba untuk menginput data baru. Nah, di sini ada informasi umumnya untuk mengenai nama sopir, kendaraan, dan juga region kota. Kota awal kita mau mengirim. Jadi, eh, kota pengirimannya mau dikirim ke kota mana begitu. Untuk buat item pengirimannya yaitu ini untuk produk yang akan dikirim. Coklatku, di sini kita jangan lupa juga untuk pilih nama sopirnya, kendaraannya. Nah, di sini region atau kota yaitu kota awal awal pengirimannya. Kita ambil di kota di region Jawa Timur, kota Surabaya. Nah, di sini produknya tadi coklatku 30 dus dengan kuantiti 40, per paknya itu kuantitinya 40. Nah, di sini kita akan mengirim ke customer-nya yaitu yang berada di Sidoarjo. Atas nama Hendra Deni. Nah, di sini sudah tertulis untuk gross totalnya yaitu 64.000 dengan total pajaknya 0%, total tagihannya 64.000. Jadi untuk diskonnya juga 0, jadi totalnya tetap 64.000. Dengan metode pembayarannya kita pilih tunai, dibayar 64.000. Kita simpan invoice-nya. Nah, created successfully artinya berhasil disimpan. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini sudah tertera atas nama Hendra Deni dari Sidoarjo. Nah, regionnya kita pilih yang kota Surabaya tadi ya. Nah, bisa masuk, sudahan. Kita masuk ke sopir selanjutnya. Nah, sebelumnya di daftar pengirimannya, kita coba cetak dulu. Cetak daftar pengiriman customer-nya. Nah, save as PDF. Kita save. PSI. Nah, kita cek di PSI daftar pengiriman. Nah, daftar pengirimannya seperti ini. Nah, kota Surabaya tadi sudah masuk ya, tak? Bulan 6, tanggal 15, 2023, kota Surabaya.
Nah, daftar pengiriman sudah selesai, bisa input data dan juga bisa cetak dokumen daftar pengirimannya. Nah, di sini kita masuk ke sopir. Nah, di sini kita bisa menambahkan data sopir yang akan mengirim barangnya. Nah, di sini kita bisa tambah sopir, masukkan nama sopir, nomor kontak sopir, alamat. Nah, di sini sudah tertera tidak bisa melebihi 12 karakter. Nah, nanti akan ada peringatan please enter no more than 12 karakter. Itu artinya kita sudah melebihi dari 12 karakter. Nah, alamat, nomor SIM, referensinya ini mobil. Tanggalnya hari ini. Tanggal masuknya dia hari ini. Simpan. Nah, penambahan sukses. Dan di sini sudah tertera nama Bapak Teguh dengan nomor kontak sekian, alamatnya Sidokare, nomor SIM-nya sekian, referensinya truk angkut, dan statusnya aktif sesuai dengan yang kita tambah tadi untuk datanya. Setelah itu, kita coba untuk cetak daftar sopir ini. Nah, save as PDF, kita save. Nah, sudah selesai dicetak, kita coba cek daftar sopir. Nah, sini sudah tertera ya atas nama Bapak Teguh yang tadi kita input. Nah, di sini daftar sopir sudah bisa tambah data dan juga bisa cetak datanya juga. Nah, di sini kita masuk ke kendaraannya. Nah, kendaraan ini tuh daftar kendaraan yang kita pakai buat mengirim ke customer. Nah, di sini jika kita membeli kendaraan baru untuk pengiriman, kita tambah datanya di sini ke tambah kendaraan. Nah, masukkan nama kendaraannya. Truk kontainer. Dengan nomor polisinya. Merek atau modelnya. Anda terlalu tahu nama-nama model kendaraan besar ya. Coba nomor rangkanya. Isi dengan nomor ya. Nomor mesin. Tanggal input kendaraan barunya. Kita input hari ini. Simpan. Nah, penambahan sukses. Artinya penambahan kendaraan barunya sukses.
Di sini sudah tertera truk kontainer dengan nomor polisi sekian, ID kendaraannya sekian. Nah, statusnya aktif, berarti sudah bisa masuk ke daftar kendaraan sesuai dengan data yang kita inputkan tadi. Sekarang kita coba buat cetak daftar kendaraan ini, cetak dokumennya. Nah, sama seperti yang tadi, save as PDF. Kita save. Nah, daftar kendaraan. Nah, sudah selesai. Kita coba lihat data yang kita download tadi. Daftar kendaraan. Nah, sesuai ya dengan ada truk kontainer dengan nomor polisi sekian, ID kendaraannya sekian. Nah, untuk pemahaman modul lainnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu hak akses. Nah, di sini kita dapat mengatur user dalam menggunakan sebuah website. Di sini terdapat user super admin di mana kita dapat menggunakan tindakan ini. Sebagai aksi ini kita bisa menghapus. Di sini ada beberapa user. Ada admin yang memiliki keseluruhan akses. Kemudian admin atas nama pengguna. Kalau untuk super admin keseluruhan dapat mengakses semua menu. Seperti ini, deskripsi admin. Kemudian ada beberapa user yang dapat mengakses beberapa menu saja. Misalnya saja untuk Maulidia ini, aksesnya sebagai customer, apabila dia sudah tidak dapat mengakses website, bisa kita hapus. Contohnya saja ini, Maulidia sebagai akses pembelian. Tindakan, kita hapus. Akan muncul notifikasi apakah kita yakin untuk menghapus hak akses user tersebut. Langsung saja kita hapus untuk hak aksesnya sebagai pembelian. Kemudian akan muncul notif bahwa user tersebut sudah dihapus. Ini dia sebagai hak akses pembelian. User berhasil dihapus. Oke, untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai menu statement, di mana ini akan memunculkan beberapa laporan. Di antaranya ada laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan neraca saldo, laporan laba rugi, dan laporan neraca keuangan. Di mana untuk jurnal umum akan memunculkan laporan terkait jurnal umum, di mana ada transaksi dari beberapa akun. Di sini kita bisa ingin mengeluarkan laporan per bulan maupun per TW. Jadi misalnya saja kita ambil di bulan Januari, dimulai tanggal 2. Kemudian kita ambil per bulan. Jadi Februari, di akhir bulan. Kemudian kita klik
buat statement untuk memunculkan laporan. Tidak ada record di tanggal tersebut karena mungkin tidak ada transaksi. Kita ambil saja di bulan Mei. Kita ambil 1 bulan saja. Oke, kita buat statement. Nah, kemudian akan muncul laporan dari bulan Mei tanggal 1 hingga tanggal 31. Berikut adalah beberapa laporan. Untuk selanjutnya ada laporan buku besar. Untuk laporan buku besar ini terdiri dari tanggal, transaksi, debit, kredit, dan saldo. Di sini juga ada keterangan bahwa transaksi dilakukan oleh beberapa user. Jadi ini lebih rinci untuk penjelasannya. Kemudian kita ambil di bulan Mei juga. 1 Mei hingga Juni per hari ini. Maka akan muncul laporan. Jadi ini dibagi per transaksi. Misalnya saja ini ada kas, ada saldo awal, transaksi dilakukan dari pembayaran customer, kemudian ada juga piutang usaha. Jadi dibagi per jenisnya. Ada tanah, bangunan, kas bank, ada asuransi, hutang usaha, hutang wesel, modal usaha, pendapatan penjualan. Intinya di buku besar ini semua transaksi setiap jenis akan muncul laporannya. Kemudian kita masuk ke laporan neraca saldo. Di sini kita pilih per tahun. Jadi nanti akan muncul nama akun, kemudian debit dan kreditnya. Pilih tahun periodik. Misalnya saya 2023, dapat statement. Oke, jadi ini untuk laporannya dibuatnya tanggal 15 Juni hingga 31 Desember. Kemudian untuk selanjutnya ada laporan laba rugi, di mana kita bisa memunculkan berapa dari pendapatan, pengeluaran, dan juga profit yang dihasilkan. Misalnya saja di tahun 2023. Dapat statement. Maka akan muncul pendapatan dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi diambil per tahunnya. Kemudian untuk laporan neraca keuangan akan muncul dari beberapa aktiva lancar, ada kas, piutang usaha, peralatan kantor, kas bank, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, kemudian total aktiva lancar, total aktiva tetap, kemudian kita buat statement. Jadi kita bisa menampilkan per tahun. Di sini kita dapat mengetahui dari neraca keuangan yang kita hasilkan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai menu hak akses dan juga menu statement. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menu expense, yaitu menu yang berfungsi untuk merekam dan melacak pengeluaran bisnis seperti pembelian bahan baku,
biaya operasional, biaya pengiriman, dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam proses untuk menjalankan bisnis. Untuk caranya yaitu kita bisa menambahkan tambah expense, yaitu pembelian. Di sini ada pembelian, beban bunga, beban perlengkapan, dan gaji, dan lain-lain. Tetapi di sini kita menggunakan untuk pembelian. Di sini kita melakukan untuk pemilihan penerima pembayaran. Contohnya di sini yaitu Malang, Indahsari. Lalu metode pembayaran di sini kita menggunakan cek. Akun bank, kita memilih Sidoarjo dengan nama akun BCA. Lalu di sini kita isikan nomor cek semisal 15672 dengan total tagihan 158.000. Dengan tagihan dibayar yaitu 158.000. Dan tanggal pembayaran kita bikin hari ini. Dan untuk rincian pembayaran yaitu pembayaran kita simpan. Otomatis akan tersimpan di menu 158. Lalu untuk mode cetaknya di sini ada mode cetak seperti ini, lalu disimpan. Lalu otomatis akan tersimpan di PDF di sini. Ini untuk laporan expense dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu ini untuk totalnya. Lalu untuk berikutnya, untuk selanjutnya yaitu menu profil. Menu ini yaitu berfungsi untuk memuat informasi mengenai pengguna atau akun yang sedang digunakan. Contohnya di sini yaitu super admin. Di sini menggunakan email admin@admin.com dengan alamat sebagai berikut, lalu untuk kontak 1 dan kontak 2, dan tanggal bergabung dengan deskripsi sebagai admin. Di sini kita bisa mengubah sandi dengan kata sandi lama. Coba kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kata sandi baru. Ulangi sandi. Ini sandi sudah tersimpan.